Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian di rumah? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Ya, pada kesempatan kita kali ini kita lanjutkan kembali belajarnya untuk materi tematik tema 5 tentang cuaca. Yuk, di sini kita ada teks bacaan, kita baca bersama-sama. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Yuk kalian amati gambarnya nih teman-teman. Di situ sudah mulai datang awan gelap atau mendung ya. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah nih teman-teman. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan pun mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah masing-masing. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, saya sudah bantu membacanya ya. Kalian boleh membacanya kembali di rumah. Nah, sekarang tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Yuk, silakan mencoba. Saya kasih waktu 1 menit untuk menuliskan keadaan cuaca pada gambar-gambar tersebut nih teman-teman. Yuk, boleh dihentikan dulu videonya supaya kalian bisa mengisikan titik-titik untuk mengetahui kondisi cuaca pada gambar tersebut. Sudah ya? Yuk, yang pertama kondisi cuacanya adalah ya mendung. Di sini ada kumpulan awan yang berwarna hitam. Kita lihat gambar kedua, di situ ada matahari bersinar sangat cerah. Nah, kondisi cuacanya adalah cerah. Untuk selanjutnya, gambar yang ketiga ada awan hitam turun rintik-rintik air. Ada orang di situ membawa payung. Berarti ya, itu adalah keadaan cuaca saat hujan. Selanjutnya, di situ ada orang berdiri. Di belakang itu ada matahari mengintip, tapi tidak ada kumpulan awan. Kita bisa menyebutkan keadaan cuaca tersebut adalah kondisinya pagi hari. Keadaannya tidak ada awan berarti cerah. Kita tulis pagi cerah. Yuk kita amati gambar yang terakhir. Di situ ada langit, ada awan, tapi awannya putih. Nah, kita tulis keadaan cuaca pada gambar tersebut adalah gambar terjadi pada siang hari. Berarti kita tulis keadaan cuacanya siang cerah. Jika masih ada yang salah, boleh dibetulkan ya teman-teman. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar ini. Di sini ada simbol cuaca. Cuaca cerah disimbolkan dengan matahari yang bersinar cerah. Cuaca berawan, ada awan, di situ muncul sebagian matahari yang masih bersinar. Di situ awannya masih putih ya teman-teman, karena mendung belum berarti hujan. Tapi kalau hujan itu sudah pasti berawal dari mendung. Gambar selanjutnya, di sini ada simbol cuaca mendung. Nah, coba kalian lihat keadaan cuaca di sekitar rumah kalian masing-masing. Coba dicek apakah cuacanya ada cuaca mendung atau berawan atau cerah. Kalau ada kumpulan awan yang hitam, itu kita sudah bisa menyebutnya dengan mendung nih teman-teman. Nah, setelah mendung ada titik-titik air yang turun. Ini kita lihat simbolnya, ada awan hitam dan titik-titik air. Itu kita mengenal dengan cuaca
hujan. Nah, di sini ada lagi pada malam hari yang cerah. Kenapa dikatakan malam hari yang cerah? Karena di situ ada bulan yang menggantikan matahari karena pada posisi malam hari, dan juga ada bintang di situ ya teman-teman. Coba teman-teman kalau malam hari silahkan melihat ke langit jika ada bulan dan bintang tanpa awan yang menutupinya. Nah, di situ bisa kita katakan malam hari dalam kondisi cerah. Nah, dengan begitu saya harap teman-teman bisa mengetahui ciri-ciri cuaca, entah itu cuaca cerah, cuaca mendung, cuaca berawan, atau cuaca hujan. Nah, ngomong-ngomong soal hujan nih teman-teman. Jika keadaan hujan, enaknya kita makan apa ya? Ya, di sini saya punya kue. Kuenya kue rasa stroberi. Nah, di sini ada coklat stroberinya nih teman-teman. Terlihat enak ya. Kuenya ini akan saya bagi dengan adik saya. Dengan masing-masing akan mendapatkan bagian atau besar yang sama. Kuenya akan saya potong jadi 2. Nah, ini seret. Sudah dipotong. Nah, jadinya seperti ini nih teman-teman. Dipotong yang sebagian untuk adik saya, nah yang sebagian lagi untuk saya makan sendiri. Sekarang coba teman-teman amati gambar yang sudah diarsir. Bagian yang diarsir adalah bagian yang sudah saya makan. Yang sudah saya potong itu menjadi berapa bagian teman-teman? Jadi 2 bagian ya. Sedangkan kue yang saya makan hanya sebagian dari 2 bagian yang sudah saya potong. Itulah yang kita kenal dengan setengah dalam bentuk pecahan. Nah, ini setengah. Lambang dari setengah itu adalah seperti ini. Nah, 1/2. Karena yang saya makan ini yang diarsir adalah 1. Lalu kue yang saya potong menjadi 2, saya tulis di sini 2. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk menuliskan pecahan setengah lambangnya adalah seperti ini, 1/2. Paham ya? Selanjutnya saya punya cookies. Nah, ini cookies yang saya potong menjadi 3 bagian. Nah, ini 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Iya kan? Saya potong menjadi 3 bagian. Cookies yang sudah saya potong menjadi 3 akan saya makan 1 bagian yang ini nih. Nah, saya makan 1 bagian. Saya tutup bagian yang saya makan dengan gambar pelangi ya. Pertanyaannya, berapakah bagian yang saya makan? Ayo, ini yang dimakan 1. Tadi nulisnya bagaimana? Ya, ada 1 kita tulis di atas. Nah, sedangkan yang kita potong menjadi 3 bagian kita tuliskan di bawah. Jadi 1/3 atau 1/3. Kita juga bisa membacanya 1 bagian dari total 3 bagian yang ada. Mudah ya teman-teman? Pasti dong mudah. Teman-teman kelas 3 pastinya sudah pintar-pintar semua. Nah, di sini saya punya buah apel nih teman-teman. Buah apel yang saya punya akan saya potong menjadi 4 bagian sama besar. Yang akan saya makan 1 potong. Sedangkan total bagian semuanya ada 4 bagian sama besar. Yuk ditulis pecahannya ya teman-teman. Saya tidak akan menulisnya di sini. Ya, siapa bisa menuliskan yang saya makan berapa bagian kita tulis di atas. Total semua bagiannya berapa kita tulis di bawah. Jadi 1/4. Yuk semuanya kita cek buku paket halaman 7. Tulislah lambang pecahan untuk soal-soal berikut ini. Ya, saya tunggu ya. 1 menit dari sekarang. Silakan diisi nomor 1 sampai dengan nomor 6. Sudah? Yuk kita bahas bersama-sama. Di sini saya punya pizza. Pizza saya potong menjadi 4 bagian.
Satu bagian sudah saya makan habis. Sedangkan untuk total bagiannya ada 4. Jadi tulis 1/4. Untuk nomor 2, buah saya potong menjadi 3. Jadi bagiannya 1/3. Nah, untuk selanjutnya ada roti. Roti dipotong menjadi 4 bagian. Kita tulis 1/4. Nomor 4. Di situ ada lemon ya. Lemon dibelah menjadi 2 bagian. Jadi penulisan pecahannya adalah 1/2. 1 dari atau per ya, 2 total semua bagiannya. Gambar selanjutnya nih nomor 5. Ini gambar bakpao atau bakpia ya. Ya, bakpia ya. Ini kita potong menjadi 4. Jadi kita tulis 1/4. Nah, kalau ini ada martabak dengan varian banyak rasa nih, ada rasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk 8-nya kita tulis di bawah karena semua totalnya ada 8 bagian. Kalau kita makan 1 bagian berarti kita tulis menjadi 1/8. Nah, sampai sini paham ya teman-teman? Yuk, saatnya kita bernyanyi bersama-sama. Yuk teman-teman berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Oke, siap? Ready? 1, 2, 3. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, teman-teman, kita sudah bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu. Tadi apabila teman-teman sudah menyanyikannya dengan tepat, pastinya ada tempo atau irama yang dinyanyikan dengan cepat, dan begitu juga sebaliknya ada tempo atau irama yang dinyanyikan dengan lambat. Untuk tempo atau irama yang kita nyanyikan bersama tadi, itu kita juga setelah menyanyikannya dengan tempo atau irama yang sedang. Nah, teman-teman bisa perhatikan kalimat 1 dan kalimat kedua pada lagu tersebut. Kita akan tahu lirik manakah yang nadanya sama. Yuk kita cek lagi. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu. Nah, itu tadi sama ya. Berarti lirik manakah yang nadanya sama? Berarti lirik kalimat yang pertama dan lirik kalimat yang kedua. Teman-teman, kita bernyanyi lagi ya. Kita akan bernyanyi lagu yang berjudul Awan Putih. Yuk semuanya berdiri. Berdiri, semuanya harus tetap semangat ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang,
bacaan. Hujan deras turun semalaman, pagi hari terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Beni berangkat ke sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan jaket atau sweater membuat tubuh hangat. Makanan juga dapat membuat tubuh hangat, begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Yuk teman-teman perhatikan gambar yang ada pada layar kalian ya. Di situ ada Edo dan juga kawan-kawannya. Ya, kita amati di situ Edo dan kawan-kawannya memiliki keragaman bentuk fisik dan juga yang lainnya, ya enggak? Ya, di situ kita lihat ada yang berkulit putih, ada yang berkulit agak gelap, ada juga yang berkulit sawo matang, ada juga yang kuning langsat. Kemudian kita melihat pula dari keragaman bentuk atau postur tubuh mereka. Nah, di sini ada yang punya postur tubuh yang tinggi, ada yang sedang, ada yang berbadan kurus, ada yang berbadan agak besar ya ini teman-teman. Nah, di situ kita melihat banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam. Di Indonesia, asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Ada yang mungkin lahirnya di Solo, ada juga yang mungkin lahirnya di Yogyakarta, ada pula yang kota lebih jauh lainnya. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi suku bangsa di Indonesia itu sangat beragam. Yuk contohnya saja, misalnya ada yang daerah asalnya dari Banyuwangi. Nah, suku bangsa atau suku dari Banyuwangi itu kita kenal dengan suku Osing ya. Nah, ada juga yang dari suku Madura, ada yang dari suku Baduy, ada juga yang mungkin daerah asalnya dari Bandung, ada juga dari Surabaya. Nah, banyak ya teman-teman. Ya, itu tadi ya teman-teman, contohnya banyak sekali. Itulah kenapa daerah asal orang tua kita akan tetap dianggap dengan daerah asal kita. Nah, yuk kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Kita membaca teks bacaan lagi. Yuk kita baca lagi ya. Hari mulai beranjak siang, matahari bersinar cerah. Edo membuka jaketnya. Dia mulai merasa gerah. Keadaan cuaca dalam satu hari bisa berubah-ubah. Pagi hari cuaca mendung, siang hari cuaca bisa menjadi panas, sore hari cuaca bisa berubah hujan. Nah, kita ingat-ingat lagi, tahukah kamu apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Yuk, siapa yang mau jadi peramal nih? Kita dapat meramal keadaan cuaca. Caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca. Misalnya suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Kita juga dapat mengamati cuaca hujan, melihat keadaan awan dan keadaan angin. Unsur cuaca tidak sama pada semua tempat. Cuaca terjadi pada suatu tempat yang tidak luas. Terjadinya pun pada waktu tertentu.
Amati keadaan di sekitarmu. Bagaimana keadaan cuacanya? Yuk coba teman-teman amati cuaca yang sudah terjadi. Mungkin pernah ada yang mengalami suatu perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, ketika melakukan perjalanan tersebut, kita sedang dalam keadaan cuaca hujan yang sangat lebat. Nah, kita lanjutkan perjalanan, tiba-tiba berapa kilometer ke depan cuacanya sudah berbeda. Mungkin masih gerimis kecil-kecil, bahkan sudah menjadi cerah. Nah, itulah yang menandai bahwa cuaca terjadi pada suatu tempat yang tidak luas. Terjadinya pun pada waktu tertentu, misalnya waktunya pagi. Kita pagi berangkat dari Klaten mau menuju ke Yogyakarta. Nah, 1 jam ke depan dari Klaten itu hujannya yang sangat lebat. Tiba-tiba masuk kota Yogyakarta sudah berganti cuaca cerah. Nah, itulah yang menandakan bahwa cuaca di setiap tempat itu bisa berbeda. Yuk ingat, ya kita mengingat-ingat kembali ya teman-teman. Nah, di sini tahukah kamu apa itu cuaca? Nah, yuk, cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Unsur cuaca tidak sama pada semua tempat. Cuaca terjadi pada suatu tempat yang tidak luas. Terjadinya pun pada waktu tertentu. Ya, itu semua tadi adalah ciri-ciri dari cuaca. Jangan sampai lupa ya teman-teman, itu tadi ciri-ciri cuaca. Yuk lanjut, tulislah percakapan terkait keadaan cuaca yang kamu alami saat ini. Nah, di situ ada teman kalian Edo sama Udin ya. Saya kasih contoh percakapannya ya teman-teman, tetapi kalian boleh mengarang sendiri atau membuat percakapan sendiri. Nah, supaya lebih mahir teman-teman saya harap bisa membuat percakapan sendiri, oke? Ya, ini mulai percakapannya. Udin, kemarin malam daerah rumahku hujan turun dengan lebat. Bagaimana daerah rumahmu? Nah, kemudian Udin akan menjawab dengan seperti ini nih teman-teman. Rumahku hujan tuh, tetapi hujan gerimis sedikit. Pukul berapa hujannya di rumahmu? Kira-kira pukul 2 dini hari. Karena lebatnya hujan, rumahku sampai terendam banjir, Din. Nah, ini Udin menjawab lagi. Wah, sama seperti di daerah rumah pamanku do, hujannya turun dengan lebat, tetapi tidak sampai banjir. Nah, kita lanjut untuk percakapan terakhirnya itu. Syukurlah, sepertinya saya harus mulai rajin membersihkan saluran air agar tidak banjir lagi. Nah, ini ada Siti nih. Siti sedang membantu ibunya yang memasak nasi goreng. Ya kan? Nih, amati nih di sini. Ini adalah gambar nasi goreng. Siti membantu ibunya menyiapkan nasi goreng yang sudah berada di meja makan. Nah, di sini Siti akan membagi nasi goreng tersebut untuk anggota keluarga. Masing-masing akan mendapat 3 sendok nasi. Setiap piring akan berisi 3 sendok nasi. Yuk perhatikan ya. Nah, di sini nasi goreng sudah ada lauknya. Setelah masing-masing piring sudah terisi 3 sendok nasi, nah di sini ada telur nih. Telur tersebut dibagi menjadi berapa bagian nih teman-teman? Ayo dibagi berapa itu? Dibagi berapa? Dibagi 8, ya enggak? Ya, di situ ada telur yang sudah dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Di sini setiap orang akan mendapatkan 2 bagian telur sama besar. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan 2 bagian dibagi atau per 8 bagian telur yang sudah dipotong tadi, teman-teman. Nah, di sini 2 bagiannya yang sudah kita makan itu kita tulis di atas. Sedangkan jumlah keseluruhan telur yang ada 8 tadi ya, teman-teman, kita tulis di bawah. Kemudian Siti memotong mentimun menjadi 16 bagian sama besar. Setiap piringnya nanti akan dibagikan 4 potong sama besar. Nah, di sini 16 bagian
Nah, ini ya timunnya ya teman-teman. Nah, ini akan ditaruh 4 potongnya di piring yang sudah ada terisi nasi goreng, telur, dan 4 potong mentimun. Jadi bagaimana cara menuliskan pecahannya? Nah, ini 4 potong mentimun bagiannya ditulis di atas. Sedangkan mentimun yang dipotong jumlah keseluruhannya yang ada 16 kita taruh di bawah. Sampai di sini paham dong? Semuanya sudah pinter-pinter ya. Yuk kita lanjut. Sekarang kita lihat ada gambar sosis ya. Di sini sosis yang panjang ini dipotong menjadi 3 bagian. Nah, total semuanya ada 6 potong sosis. Setiap piringnya akan mendapat 2 potong atau 2 bagian sosis ya. Nah, di sini kita lihat ada nasi goreng, ada telur, ada mentimun, dan ada 2 potong sosis. Jadi kita tuliskannya 2 bagian sosisnya di atas dan jumlah keseluruhan sosisnya ada di bawah. Jadi 2/6. Nah, sekarang coba teman-teman latihan sendiri ya. Saya tunggu 1 menit untuk mengisi jawabannya. Nah, di sini tulislah lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini. Sudah ya, yuk kita lihat gambarnya. Di sini yang dimakan berapa bagian? 3 bagian. Total semuanya ada 5 bagian. Jadi kita tulis 3/5. Nah, gambar selanjutnya. Yang dimakan 1 bagian. Total semuanya ada 6 bagian. Kita tulis 1/6. Pintar semuanya. Yuk selanjutnya. Di sini total semuanya ada 4 bagian. Yang dimakan 1 bagian. Ada berapa? 4 bagian dan 1 potong yang dimakan. Jadi 1/4. Nomor 4. Di sini total semuanya ada 8 bagian ya. Yang dimakan ada 2 bagian. Jadi kita tulis 2/8. Yang terakhir nomor 5 ada total 8 bagian. Yang dimakan ada 2 bagian. Jadi kita tulis juga 2/8. Coba sekarang di sini ada teks bacaan yang berjudul Persahabatan Matahari dan Awan. Saya pengen teman-teman ikut membaca ya. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh kesah. Suatu hari matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal, manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal? Tanya si awan. Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut. Akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari sinarku sangat terik. Mereka malah asyik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan, saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain. Nah, benar tuh kata si awan teman-teman. Pada saat cuaca hujan, apakah kalian tetap bermain di luar? Apakah kalian bisa main sepak bola? Bisa, tetap bisa ya. Tapi apakah kalian tidak takut masuk angin? Karena kalau kalian main saat hujan akan terjadi resiko sakit.
sakit flu misalnya. Nah, tetap kan kalian harus tetap jaga kondisi kesehatan. Orang tua kalian pun tetap melarang kalau kalian akan bermain saat cuaca hujan. Yuk sekarang perhatikan. Setelah membaca cerita persahabatan matahari dan awan, jawablah pertanyaan berikut ini. Saya tunggu 2 menit ya untuk mengerjakan. Nah, yuk silakan dimulai. Oke, sudah ya. Yuk kita bahas bersama-sama. Nomor 1, siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Ayo siapa ya? Ini matahari dan awan. Jawaban nomor 2 ini ya. Ya, apa yang membuat matahari merasa kesal? Manusia sering tidak disiplin. Nih. Ya, yuk nomor 3. Apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal? Nah ini, manusia tidak bangun saat matahari bersinar lembut. Manusia asik bermain saat matahari sangat terik. Nah, di sini teman-teman juga tidak baik ya kalau bermain pada saat matahari terik. Apa yang akan terjadi? Nah, itu tadi sinar matahari dapat membakar kulit kalian. Nah, kalau kulit kita terbakar, apa yang akan terjadi? Gosong, ya nggak teman-teman? Nah, kalau gosong itu akibat paparan yang berlebihan dari sinar ultraviolet. Jadi kalau kita akan berjemur itu batas waktunya ya cukup jam 9 atau sampai jam 10. Nah 15 menit aja cukup ya teman-teman. Jangan sampai siang hari sudah cuacanya sangat terik kalian malah asyik bermain sampai berjam-jam. Nah itu akan membakar kulit kalian yang berefek tidak baik. Nah ini nomor terakhir, nomor 4 nih. Ini diisi sesuai isi hati kalian masing-masing. Seandainya kalian menjadi matahari, apa yang akan kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin? Nah kalau saya nih jadi matahari, saya akan tetap menjalankan kewajiban saya sebagai matahari, yaitu bersinar terik. Nah kalau teman-teman bagaimana? Apakah akan menghukum manusia yang tidak disiplin? Nah ini ya, nanti kalian pikirkan masing-masing isi hati kalian bagaimana, tuliskan jawabannya. Selanjutnya ya, temukan kata berikut. Nah di sini kata cerah sudah ketemu ya teman-teman. Sekarang teman-teman coba temukan kata yang lain. Saya kasih waktu 2 menit. Silahkan di pause dulu videonya ya. Ya sudah. Kalau sudah kita bahas bersama nih kata sinar. Nah selanjutnya kata hujan. Di manakah hujan? Nah di sini nih hujan. Ada kata matahari. Nah di sini matahari. Selanjutnya awan. Nah awan ada di atas tuh awan. Nah yang terakhir kata terik. Nah sudah ya teman-teman. Nah, yuk kita bernyanyi bersama ya teman-teman. Yuk di sini kita akan menyaksikan video lagu yang berjudul Awan Putih. Yuk semuanya berdiri ya. Yuk berdiri. Semuanya harus tetap semangat ya. Kita bernyanyi bersama-sama.